Pada video ini akan dijelaskan tentang telinga dan fungsinya dalam proses mendengar dan keseimbangan. Jadi telinga tidak hanya berfungsi untuk mendengar, tapi juga untuk menyeimbangkan tubuh. Berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh. Nah, telinga bisa dibagi menjadi 3 wilayah. Ada telinga luar, ada telinga tengah, kemudian ada telinga dalam. Telinga luar sendiri dibangun oleh struktur yang disebut dengan auricula atau pinna. Auricula atau pinna biasa disebut dengan daun telinga. Ini didominasi oleh rawan elastin yang kemudian tertutup oleh jaringan kulit. Kalau auricula atau pinna ini diamati lebih jauh, ada struktur yang disebut dengan lobula. Ada tragus, ada antitragus, kemudian ada helix. Nah, di lobula inilah biasa dibuat lubang untuk menyisipkan giwang atau menggantungkan anting. Tapi untuk zaman sekarang, giwang itu disisipkan di lubang yang sengaja dibuat di sepanjang helix ini. Nah, daun telinga atau pinna itu berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan mengarahkan gelombang suara tersebut menuju ke satu struktur yang disebut dengan meatus auditoris externa, lubang telinga luar. Nah, lubang telinga luar ini, sisi dalamnya itu sangat mirip dengan kulit yang ada di bagian tubuh yang lain. Karena sisi dalam lubang telinga luar itu memang merupakan kelanjutan dari kulit yang ada di luarnya. Variasinya adalah bahwa di sepanjang meatus auditoris externa itu terdapat suatu kelenjar yang merupakan modifikasi dari kelenjar sebum sebenarnya, yang berfungsi menghasilkan substansi yang disebut dengan cerumen. Nanti cerumen bekerja sama dengan rambut yang ada di sepanjang meatus auditoris externa itu untuk mencegah masuknya benda asing, supaya tidak sampai menyentuh gendang telinga. Karena gendang telinga ini adalah struktur yang rapuh, mudah robek, sehingga harus dilindungi. Nah, kalau terjadi produksi cerumen yang berlebih atau meatus auditoris externa itu malas dibersihkan, maka cerumen akan numpuk di meatus itu dan menghalangi saluran tersebut, sehingga penjalaran gelombang suara dari luar sampai ke gendang telinga itu akan terhambat. Nah, proses itu akan menyebabkan getaran pada membrana timpani akan berkurang dan mengurangi intensitas suara yang sampai pada saraf-saraf pendengar yang ada di telinga dalam. Jadi ujung dari meatus auditoris externa itu adalah membrana timpani atau gendang telinga. Gendang telinga ini adalah struktur yang berbentuk hampir oval, tipis, semi-transparan, dan berlapis 3. Sisi dalam membrana timpani ini berupa epitel kubus sederhana, sementara sisi luarnya berupa epitel berlapis banyak. Di antara kedua lapisan epitel tersebut terdapat jaringan ikat yang menghubungkan keduanya. Jadi kalau ada getaran suara yang masuk melalui meatus auditoris externa, kemudian mencapai membrana timpani, maka membrana timpani ini akan bergetar. Nanti getaran pada membrana timpani ini akan diteruskan oleh struktur-struktur yang ada di bagian medialnya. Jadi membrana timpani itu adalah struktur yang membatasi
telinga luar dengan telinga tengah. Nah, di telinga tengah terdapat sejumlah struktur, yaitu tingkap bulat atau round windows dan tingkap jorong atau oval windows. Kedua tingkap ini berfungsi sebagai saluran udara menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga-rongga udara yang ada pada prosesus mastoideus tulang temporal, dan lubang yang lain atau tingkap yang lain berfungsi menghubungkan rongga telinga tengah dengan pharynx melalui satu struktur yang disebut dengan tuba eustachius. Jadi tuba eustachius ini nanti berfungsi dalam proses ekualisasi, berfungsi untuk menyamakan tekanan yang ada di rongga telinga tengah dengan tekanan yang ada di luar tubuh. Jadi ketika tekanan di luar tubuh beda dengan yang ada di dalam rongga telinga tengah, maka tubuh akan melakukan proses ekualisasi. Ketika kita berada di ketinggian, misalnya sedang naik pesawat udara, maka di ketinggian itu tekanan barometer total itu akan turun. Nah, kalau tekanan di luar tubuh turun, maka nanti gendang telinga ini akan mencembung keluar karena tekanan di dalam rongga telinga tengah itu lebih tinggi. Nah, kalau proses mencembungnya membrana timpani tidak dihentikan, maka kemudian membrana timpani akan jebol, akan robek dia. Oleh karena itu ketika berada di ketinggian, maka harus melakukan ekualisasi dengan jalan mengunyah atau menelan supaya kelebihan tekanan di rongga telinga tengah ini bisa dialirkan ke pharynx melalui tuba eustachius ini. Sehingga kemudian membrana timpani yang mencembung keluar bisa kembali mendatar ke posisi normal. Sama halnya ketika kita berada di kedalaman air, misalnya sedang diving, di dalam air tekanan itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di dalam rongga telinga tengah. Sehingga itu menyebabkan membrana timpani akan mencekung ke arah rongga telinga tengah. Nah, supaya tidak robek membran timpaninya, maka harus dilakukan ekualisasi dengan jalan menutup mulut, menutup rongga hidung sambil ngeden seperti orang yang mau melahirkan. Sehingga kemudian terjadi penambahan tekanan di dalam rongga telinga tengah untuk mengembalikan posisi membrana timpani ke posisi datar. Itu proses ekualisasi. Nah, di dalam telinga tengah juga ditemukan 3 tulang pendengar. Yang satu disebut dengan malleus, incus, dan stapes. Malleus ini yang langsung bersinambung dengan sisi medial membrana timpani. Nanti malleus ini bersinambung dengan incus, incus bersinambung dengan stapes. Nanti kemudian kaki stapes ini yang bersinambung dengan tingkap jorong yang ada di sisi luar telinga dalam. Nah, antara tulang-tulang pendengaran antara malleus dengan incus dengan stapes itu dihubungkan melalui satu sendi sinovial yang sangat kecil. Nah, ikatan antara kaki stapes dengan tingkap jorong atau oval window itu dijaga oleh satu jenis ligamen yang disebut dengan annular ligament. Annular ligament ini fleksibel, berfungsi untuk mempertahankan ikatan antara kaki stapes dengan tingkap oval ini, oval window ini. Jadi ini kurang lebih struktur yang bisa ditemukan di telinga tengah. Struktur lain adalah 2 jenis tendon. Yang satu musculus tensor tympani. Musculus tensor tympani ini di sarafnya adalah nervus cranialis kelima,
atau nervus trigeminal. Kemudian yang satu adalah musculus tapedeus. Sarafnya adalah nervus cranialis ke-7 atau nervus facialis. Kedua tendon ini berfungsi untuk mengurangi getaran suara ketika telinga mendapatkan getaran suara yang sangat kuat. Jadi ketika telinga menerima getaran suara yang sangat kuat, frekuensinya sangat tinggi, maka kedua tendon ini akan bekerja secara refleks untuk mengurangi kekuatan getaran suara itu dengan jalan merenggangkan hubungan antara malleus dengan sisi dalam membrana timpani dan merenggangkan ikatan antara kaki stapes dengan tingkap jorong yang ada di sini. Itu dia bekerja, kedua tendon ini bekerja secara refleks ketika telinga mendapatkan suara yang getarannya sangat kuat. Nah, sekarang kalau kita lihat telinga tengah, ada beberapa struktur yang bisa ditemukan. Pertama adalah labirin. Labirin ini ada dua bagian, ada labirin bertulang, ada labirin bermembran. Labirin bertulang itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ada koklea yang berfungsi dalam proses mendengar, ada vestibula, ada kanal semisirkularis. Kedua struktur ini berfungsi dalam proses keseimbangan. Nah, labirin bermembran itu berisi cairan yang jernih yang disebut dengan endolimf. Nah, labirin bermembran ini nanti terbagi menjadi 3 wilayah yang berbeda. Ada skala vestibuli, ada skala timpani, ada ductus cochlearis. Nah, ruang antara labirin bermembran dengan labirin bertulang itu diisi oleh cairan yang sangat mirip dengan cairan cerebrospinal. Cairan tersebut disebut dengan perilymph. Jadi kalau strukturnya mau diamati lebih detail, jadi kalau ini adalah telinga dalam, ini adalah saluran semisirkular, kemudian adalah rumah siputnya. Maka kalau bagian saluran semisirkular ini dipotong, nanti bagian luarnya ini adalah berupa tulang. Kemudian di dalam ini ada struktur yang terbungkus oleh membran, disebut dengan labirin bermembran. Nah, antara labirin bertulang yang terbungkus oleh tulang dengan labirin bermembran itu diisi oleh cairan perilymph tadi. Ya, kalau mau diperjelas lagi, kalau adalah saluran semisirkular, kemudian di sini dipotong melintang, maka ini adalah labirin bermembrannya, dibatasi oleh membran, isinya adalah endolimf. Nah, ini adalah labirin bertulang, dibatasi sisi luarnya oleh tulang, isinya adalah perilymph. Jadi ini adalah endolimf, ini adalah perilymph. Nah, kalau kemudian rumah siput ini dipotong melintang, ada 3 struktur yang bisa ditemukan. Kalau mau dilihat sayatan yang lebih detail, ini adalah yang ini tadi dipotong, saluran rumah siput itu dipotong. Ini adalah skala vestibuli, ini adalah skala timpani, dan kemudian ini adalah ductus cochlearis. Nah, di dalam ductus cochlearis inilah terdapat saraf auditoris yang berfungsi menerima getaran yang ada di struktur ini.